Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Yang pertama, sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan peristiwa inspirasi atau memasok oksigen karbon dioksida dari luar tubuh ke dalam jaringan, dan ekspirasi atau mengeluarkan sisa oksigen dari sel-sel yang tidak diperlukan karbon dioksida keluar tubuh. Oksigen yang diperlukan tubuh untuk proses respirasi sejumlah 21% dari seluruh gas yang ada. Yang selanjutnya, proses pernapasan. Adanya tekanan antara udara luar dan udara dalam paru-paru menyebabkan udara dapat masuk ataupun keluar. Perbedaan tekanan terjadi akibat perubahan besar kecilnya rongga dada, perut, dan rongga alveolus. Perubahan besarnya rongga ini terjadi karena gerakan dari otot-otot pernapasan, yaitu otot pernapasan antara tulang rusuk dan tulang pernapasan tersebut. Newton and Hale GA 2008. Maka dari itu pernapasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk. Ketika berkontraksi, rongga dada membesar dan tekanan dalam rongga dada mengecil, yang mengakibatkan udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Untuk yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan otot utama, yaitu diafragma. Proses inspirasi terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga menjadi datar. Rongga dada menjadi besar, tekanan udaranya menjadi kecil. Udara masuk ke dalam tubuh. Ada juga proses pernapasan terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama, ventilasi, proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru, serta keluarnya karbon dioksida dari alveoli ke udara luar. Yang kedua, difusi, proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah, serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Yang ketiga, perfusi. Perfusi adalah distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Untuk selanjutnya ada frekuensi pernapasan. Volume oksigen yang masuk dan keluar di paru-paru setiap kali terjadi proses pernapasan disebut frekuensi pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara pada paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Frekuensi pernapasan pada manusia setiap menitnya secara umum sejumlah 16-18 kali. Dalam keadaan normal, manusia membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari 2 jam atau sekitar 0,5 cc setiap menit. Kebutuhan tersebut berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi biasanya, kecuali dalam keadaan tertentu. Ada juga frekuensi pernapasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada usia. Bertambahnya usia, setiap individu akan memerlukan energi untuk beraktivitas sehingga mengakibatkan semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Kebutuhan produksi karbon dioksida lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki, lebih tinggi frekuensi pernapasan dibanding wanita. Yang ketiga, suhu tubuh. Peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh mengakibatkan suhu tubuh menjadi meningkat sehingga frekuensi pernapasan semakin cepat. Yang keempat, posisi atau kedudukan tubuh sehubungan dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh saat duduk dibanding saat berdiri mengakibatkan frekuensi pernapasan berbeda. Yang terakhir ada aktivitas seorang atlet dibanding dengan orang diam akan mempengaruhi kebutuhan oksigen, sehingga frekuensi pernapasannya juga akan lebih tinggi. Selanjutnya, yang terakhir ada saluran pernapasan. Berikut adalah saluran pernapasan pada manusia. Yang pertama, paru-paru. Terdiri atas 2 bagian, kanan dan kiri, yang masing-masing memiliki 3 lobus pada paru-paru kanan dan 2 lobus pada paru-paru kiri. Saluran napas manusia diawali ketika udara dihirup melalui hidung yang masuk ke dalam paring.
yang disebut juga tenggorokan, yang berfungsi sebagai saluran bersama untuk sistem pernapasan dan pencernaan. Yang kedua ada paring. Paring bercabang menjadi dua bagian, yaitu trakea yang akan dilalui oleh udara dan esofagus yang akan dilalui oleh makanan menuju lambung. Yang ketiga laring. Pada pintu masuk trakea terdapat laring atau voice box. Ketika udara melewati pita suara dengan kencang, maka terjadi getaran yang menghabiskan suara. Yang keempat, trakea. Trakea dibagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus akan terbagi menjadi saluran napas yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Yang terakhir ada alveolus, kantung-kantung udara halus yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih.